وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق الله وصدق رسول الكريم. Asal muslimin jamaah sekalian rahimahullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan aktivitas kehidupan ibadah kita semua, dan semua ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Masyaallah, marilah kita merenungkan kembali makna ayat Al-Quran surat At-Taslim ayat 6, surat 66 ayat 6. Allah mengingatkan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Perintah Allah jelas. Bagaimana cara kita menjaga diri dan keluarga kita sehingga kita semua sekeluarga selamat dunia akhirat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan makna ayat ini. Ada dua hal yang harus kita lakukan, masyaallah muslimin rahimahullah, kalau kita ingin selamat dunia akhirat sekeluarga. Yang pertama adalah ad-dibu. Pertama, didiklah keluarga kita menjadi orang-orang yang beradab. Yang kedua, wa'allimuhum. Didiklah keluarga kita menjadi orang-orang berilmu. Umar bin Khattab juga menyatakan ta'addabu tsumma ta'allam. Beradablah kamu kemudian berilmulah kamu. Masyaallah muslimin rahimahullah, dalam sejarah peradaban Islam sampai hari ini, model adab dan ilmu ini senantiasa dipegang teguh oleh para ulama. Kapan saja pola adab dan ilmu diterapkan, maka umat Islam menjadi umat terbaik, menjadi khairul ummah. Rasulullah SAW menjamin khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu zamanku, kemudian disusul dengan generasi berikutnya yaitu tabi'in, dan generasi berikutnya yaitu tabi'in. Para sahabat Nabi Muhammad secara fisik sama dengan kita, jantungnya sama dengan jantung kita, susunan anatomi tulang belulannya sama dengan kita, sel-sel otaknya, sarafnya sama dengan kita. Kenapa Rasulullah menyebut generasi sahabat khairun nas? Sebaik-baik manusia adalah zaman Rasulullah, yaitu sahabat Nabi, karena mereka menjalani pendidikan yang terbaik. Mereka dididik oleh guru terbaik. Mereka dididik dengan kurikulum terbaik. Maka jadilah mereka manusia-manusia terbaik. Dan itu bukan klaim kosong. Allah perintahkan Rasulullah SAW mendidik sahabatnya punya kekuatan kualitas 10 kali lipatnya bangsa Romawi. Iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu bi'atain wa iyyakum minkum mi'ah yaghlibu alfan. Rasulullah diperintah oleh Allah, wahai Nabi, siapkan orang-orang mukmin itu untuk berperang. Jika kamu ada 20 orang mukmin yang sabar, kamu akan mengalahkan 200 orang. Jika kamu ada 100 orang mukmin yang sabar, kamu akan mengalahkan 1000 orang. Dan itu bukan kosong, itu bukan klaim, itu fakta sejarah. Hanya 5 tahun setelah Rasulullah SAW wafat, umat Islam sudah mengalahkan kekuatan terbesar di zaman itu, yaitu Roma. Hanya 5 tahun setelah Rasulullah wafat, tahun 636 Masehi. Model adab dan ilmu Rasulullah sebetulnya
etos kerja, mereka tanamkan kejujuran, mereka tanamkan teamwork untuk bisa bekerja sama dengan baik. Mereka tanamkan kesabaran, tidak mudah menyerah. Sama Rasulullah SAW mendidik para sahabat dengan model adab. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengartikan adab sebagai al-akhdhu bi makarimil akhlaq. Adab itu adalah realisasi dari akhlakul karim. Para ulama mendefinisikan akhlak itu sebagai halul min nafsi rasikhatun, kondisi jiwa yang kokoh yang melahirkan perbuatan tanpa dipikir lagi. Bila perbuatan itu baik disebut akhlakul karim, bila perbuatan itu buruk disebut dengan akhlakul karim. Sebenarnya kita punya perangkat-perangkat konstitusi, hukum, undang-undang yang seharusnya bangsa kita ini menjadi bangsa terbaik. Konstitusi kita menyatakan pasal 31 ayat 3, pemerintah menyelenggarakan pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Buat undang-undang pendidikan kita, undang-undang pendidikan tinggi kita, berbagai peraturan menteri selalu menyebutkan bahwa kita harus melahirkan anak-anak yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Kenapa kondisi kita seperti ini? Ada Rasulullah mengingatkan, akrimul auladakum wa ahsinu adabakum. Bahkan hadits yang lain Rasulullah mengingatkan, haqqul waladi ala walidi ayyusina ismahu wa yusina mawdi'ahu wa yusina adabakum. Hak anak atas orang tuanya, kewajiban orang tua pada anaknya adalah ayyusina ismah, memberi nama yang baik, wa yusina mawdi'ahu, dan memberi tempat tinggal yang baik, wa yusina adabah, dan kewajiban orang tua mendidik anaknya agar adabnya baik, akhlaknya baik, didik mereka menjadi orang-orang jujur, orang-orang tidak malas, bekerja keras, orang-orang tidak mudah menyerah, orang-orang yang mencintai sesama, orang-orang yang tidak sombong, tidak angkuh. Lihat berbagai survei sekarang ini di dunia internasional. Kita masalah muslimin rahimakumullah, bangsa kita ini sekarang bangsa yang termasuk paling religius di dunia. Satu lembaga survei internasional menyebutkan 93% bangsa kita mengatakan agama itu sangat penting. 93%. Bayangkan bangsa Cina hanya 3% yang mengatakan agama itu penting. Jepang hanya 10%. Inggris, Prancis, Jerman, dan beberapa negara Eropa itu hanya 10-9%. Amerika itu masih 53% rakyatnya yang mengatakan agama sangat penting. Indonesia 93%. Finlandia hanya 28% rakyatnya yang menyatakan agama itu sangat penting. Tapi ironinya, kota Helsinki ditetapkan salah satu kota yang paling jujur di dunia. 12 dompet disebarkan di kota secara di tempat-tempat umum, 11 kembali kepada pemilik. Mereka adakan berbagai survei, mana kota yang jujur. Kita kejujuran muslimin rahimahullah. Lihat sekarang orang-orang kita lebih percaya. Saya sedih. Saya baru pulang dari Malaysia, dari bandara tadi. Bertemu dengan orang-orang kita, berobat di sana, berobat mata, berobat kemoterapi. Jadi kita punya semua. Tapi kenapa orang-orang itu lebih percaya kepada negara ini? Ada banyak dokter mereka belajar di tempat-tempat kita. Masalah kita bukan tidak pintar, jujur. Bangsa Korea dikenal dengan etos Sindara, etos kerja yang luar biasa. Kita punya sebagai umat Islam. Rasulullah mewariskan kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhkan aku dari sikap lemah dan malas. Kunci kekalahan lemah dan malas. Ada contohnya.
kita lebih canggih konsep, tapi tidak dilaksanakan. Rasulullah sudah mengingatkan, ada terapkan itu ada. Gak mungkin Rasulullah ada itu diterapkan di sekolah, di kampus, gak mungkin. Dari rumah, kewajiban orang tua. Bahkan sejak kecil, kalau kita mengaji kitab-kitab standar, kitab-kitab ilmu, kita selalu disadarkan pertama kali didik anak-anak kita jadi orang-orang jujur, didik anak kita menjadi orang yang tidak malas, bekerja keras, didik anak kita menjadi orang yang tidak berdengki, tidak sombong, orang-orang yang bijak, hikmah. Rasulullah menyebut ummahatul akhlak itu ada 4. Al-adalah, keadilan, al-hikmah, kebijakan, al-ifah, dan asyajarah, keberanian. Lihat anak-anak kita sekarang, apakah di sekolah, di kampus, dididik menjadi orang-orang berani. 18 tahun sekolah dan kuliah, keluar ibu mau kemana? Apa yang harus dilakukan? Belajar apa saja 18 tahun. Masalah muslimin rahimahullah, ta'addabu thumma ta'allamu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar, dia menyatakan kadal adabu yang qulu thulutsaidin, porsinya adab dalam agama kita itu 2/3. Imam Syafi'i rahimahullah menulis dalam kitab Ihya Masyari. Beliau menulis kitab yang sangat bagus untuk pendidikan kita. Kitab itu judulnya adalah Adabul Alim wal Muta'allim, adab guru dan murid. Ini kitab legendaris, sama dengan judulnya dengan kitab Imam Nawawi, Adabul Alim wal Muta'allim. Sekarang alhamdulillah di negeri kita ini banyak kitab-kitab adab diterjemahkan. Kitabnya Ibnu Jamaah juga tentang adab diterjemahkan dalam bahasa kita, dan banyak. Ta'addabu thumma ta'allamu, kata Umar bin Khattab, beradablah kamu benar berilmulah. Berilmu masalah muslimin rahimakumullah. Ini juga terjadi kekacauan yang luar biasa. Tahun 1977, 313 ilmuwan muslim dari seluruh dunia berkumpul di kota Makkah. Untuk pertama kalinya ilmuwan muslim sedunia melakukan konferensi internasional tentang membahas pendidikan. Dan salah satu hasil dari seminar pendidikan yang pertama itu di kota Makkah adalah The Central Crisis of Muslim Today is Loss of Adab. Akar krisis yang menimpa umat kita sekarang ini adalah hilang adab. Kenapa terjadi hilang adab? Karena confusion of knowledge, kekacauan ilmu. Tidak tahu lagi umat ini mau belajar apa, belajar kepada siapa, belajar untuk apa. Syekh Az-Zarnuji punya kitab yang sangat terkenal, lebih umurnya 800 tahun, dan kitab ini masih sangat relevan untuk kita kaji. Itu kitab Ta'limul Muta'allim. Kitab ini ditulis sekitar 40 tahun sebelum jatuhnya kota Baghdad 1258. Dan dalam kitab ini Syekh Az-Zarnuji mengingatkan banyaknya orang yang mencari ilmu tapi tidak dapat ilmu yang dicari. Apa itu? Ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilman nafi'ah? Jika kita diperintahkan Rasulullah berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima oleh Allah. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab kecil yang dikaji di kampung-kampung kita di seluruh Indonesia, itu kitab Hidayah atau Hidayah, beliau mengingatkan yang namanya ilmu yang bermanfaat itu pertama, ilmu itu menambah rasa takut kita kepada Allah, takut kita untuk menyalahi perintah dan larangan Allah. Itu ilmunya bermanfaat. Yang kedua, ciri ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mempertajam basirah kita, mata hati kita, untuk mengenal cacat-cacat diri kita. Orang yang ilmunya manfaat, semakin banyak ilmunya,
dia semakin tahu kelemahan diri. Yang ketiga, ciri ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang memperbesar kecintaan pada akhirat. Dan yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi adalah ilmu yang memperkecil kecintaan kepada dunia. Kalau orang semakin serakah harta, serakah jabatan, serakah dunia, lupa akhirat, itu ilmunya gak manfaat. Dalam pendidikan modern kita mengenal tingkatan berpikir dari Bloom, paling tinggi itu Green. Rasulullah SAW meletakkan tingkatan berpikir yang paling tinggi bukan menciptakan, tapi itu kontribut. Apa yang dia berikan kemanfaatan pada sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Banyak orang pintar, banyak orang jabatannya tinggi, banyak orang kaya, tapi itu bukan prestasi tertinggi. Rasulullah menyebut manusia terbaik yang bermanfaat. Mungkin jabatannya tinggi, tapi